424R. Nah, R ini ada refrigerasinya atau pendinginnya. Oke, untuk di atas ini pintu untuk tempat menaruh sampel ada di sini. Nah, untuk menaruh sampel ini harus dibuka dulu karena untuk menyekat suhu. Nah, ini lubangnya ada 24 buah. Yang kedua ini panelnya ada di sini. Ini untuk data sentrifugenya, waktu, suhu, sama kecepatan putaran atau RPM. Nah, untuk menyetingnya hanya ada di 3 ini. Ini untuk setting waktu, setting suhu, sama setting kecepatan. Nah, di sini untuk mulai, ini untuk membuka pintunya tadi, dan di sini short itu untuk mode cepat, artinya kalau dipencet itu dia muter, kalau dilepas dia berhenti. Untuk pengoperasian ini untuk setting waktu, untuk menaikkan ini, menurunkan ini juga sama untuk setting suhu. Yang ini untuk setting. Oke, ini untuk setting waktu, dia minimalnya cuma bisa 30 detik dan maksimal bisa 10 jam. Dan ini setting suhu, suhunya itu minimal minus 10. Nah, maksimal 40 derajat. Mana ini? Nah, ini 40. Dan ini setting kecepatan. Kecepatannya itu minimalnya ya minimalnya 100, maksimalnya 15.000. Oke, untuk memulai running tinggal pencet start stop ini. Nah, dia akan naik pelan-pelan tergantung dengan settingannya. Nanti dia akan berhenti setelah waktunya habis atau kita hentikan secara manual. Oke, ini waktu sudah habis, dia akan berhenti pelan-pelan. Ya, setelah selesai pintunya harus dibuka secara manual untuk ngambil sampelnya. Untuk sentrifuge ini mempunyai beberapa menu. Untuk menunya ada yang bisa kita lihat di bagian sini. Bagian atas ada gambar gembok, terus sini ada gambar kayak kurva, bagian bawahnya lagi ada gambar speaker. Tapi ada juga yang tidak tercantum di sini. Itu bisa kita lihat pada bagian menu ini. Caranya kita klik menu dan kita pencet tombol bawah. Ini ada soft. Soft ini nanti berpengaruh pada putaran rotasinya. Jadi dia dari pelan ke cepat. Terus kemudian pada saat ingin berhenti pun dia dari cepat ke pelan. Ini bisa kita set. Untuk settingannya ada dua, on sama off.
Untuk amannya kita aktifkan, kita on. Kemudian untuk yang kedua, ini ada fungsi lock. Lock ini untuk mengunci settingan pada pada saat kita melakukan running. Jadi misalnya kita sudah mempunyai settingan untuk beberapa sampel, kita bisa set, kemudian kita lock supaya misalnya nanti ada orang yang memakai atau tidak sengaja memencet, tidak mempengaruhi hasil yang sudah kita set di awal. Caranya sama seperti tadi, enter, kita klik menu enter, kemudian kita aktifkan. Di sini ada gambarnya, kalau kita aktifkan dia akan mengunci, kalau tidak kita aktifkan dia akan membuka. Ini kita off kan saja. Kemudian setelah lock, menu yang ketiga itu add set. Add set ini adalah menu di mana dia melakukan perhitungan mundur dari waktu yang kita set. Pada saat pencet itu langsung menghitung atau ada jeda waktu menunggu dia sampai kecepatannya mencapai 95% dari kecepatan yang kita set. Jadi misalnya kita aktifkan add setnya, nanti misalnya kita set 1000, dia tidak langsung menghitung waktunya, tapi ketika kecepatan mencapai 9500 baru dia akan menghitung waktu mundurnya. Kalau kita nonaktifkan, itu ketika kita pencet start ini langsung waktunya mundur. Kemudian setelah add set ini ada fungsi short. Fungsi short seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu istilahnya cara cepat untuk kita melakukan putaran. Jadi kalau kita pencet short ini kemudian kita tahan, dia akan berputar dengan kecepatan yang bisa kita set atau mengikuti kecepatan maksimumnya. Setelah kalau kita lepas, dia akan berhenti. Nah, untuk settingan kecepatannya itu bisa kita cek di sini, ada max sama set. Kalau kita pilih set, kita bisa menentukan berapa kecepatan saat kita lakukan short. Kalau misalnya kita max, itu dia akan melakukan perputaran sampai kecepatan maksimumnya, yaitu 15.000. Kemudian setelah short, yaitu ada temperatur. Nah, temperaturnya ini kita bisa set untuk 8 jam atau tak terhingga. Jadi kalau kita set 8 jam, suhu yang terset di alat ini hanya berlaku sampai 8 jam. Tapi kalau tak terhingga, dia akan terus aktif sampai alat ini mati atau di set ulang. Kemudian ada alarm. Alarm ini di sini hanya berfungsi sebagai untuk alarm ketika rotasi atau perputaran ini sudah selesai, atau indikator kalau kita sudah melakukan pengolahan pada alat atau bahan ini. Kemudian ini volume itu cuma hanya sebatas volume dari alarm tadi, besar kecil. Kemudian untuk sleep ini berfungsi misalnya alat ini tidak dipakai selama 15 menit, dia otomatis akan tidur. Jadi mesinnya berhenti tapi dia masih tetap terjaga. Jadi kalau misalnya kita pencet sembarang tombol sini, dia akan aktif kembali. Udah. Sekarang cara untuk memulai menggunakannya, pertama kita harus set dulu suhunya. Misalnya ini kita set di 37. Nah, temperatur di sini dia belum 37. Nah, cara mengsetnya ini harus kita tutup dulu, di dalam nggak boleh ada sampelnya. Nah, kita tutup, lalu ditekan fast temp ini. Nah, ini dari suhu 26, suhu real, dia akan naik sampai ke suhu settingan yang 37 tadi, selagi tempat sampelnya ini dia muter supaya suhunya itu merata di wadah sampelnya.
Oke, ini sudah mencapai 36. Nanti kalau di 37 dia akan berhenti sendiri. Nah ini. Oke, sudah selesai untuk pengaturan suhu. Nah, baru kita masukkan sampelnya. Oke, ini dipegang sudah hangat karena suhunya 37. Nah, kita masukkan sampelnya ke lubang-lubang ini. Nah, sudah ditutup. Ditutup pintunya, baru kita tentukan berapa waktu dan RPM nya. Misalnya kita 1 menit 30 detik pakai RPM 12.000 misalnya. Nah, setelah tersetting tinggal tekan start. Oke, perhitungan waktunya sudah dimulai setelah dia mencapai hampir 12.000. Oke, sudah selesai, dia akan melambat RPM nya. Oke, alarm sudah bunyi, tinggal dibuka pintunya, dibuka tempat sampelnya, dan sampel bisa diambil untuk pemrosesan lebih lanjut. Nah, untuk penggunaan short itu seperti penggunaan pulse di blender. Jadi misalnya kita tekan dan tahan, nah si rotor akan langsung muter. Nah, kecepatan maksimal dia muternya itu tergantung di settingan di menu tadi. Bisa ke 15.000 atau maksimum, atau bisa ke settingan yang kita setting sebelumnya. Nah, ketika kita lepas dia akan berhenti sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu.